Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherly Masanda dengan NIM 7211419151. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Nah, di sini kita membahas dukungan sistem informasi bagi organisasi, organisasi layanan informasi, struktur organisasi layanan informasi, komputasi pengguna akhir, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam layanan informasi, otomatisasi kantor, kantor maya, dan organisasi maya. Yang pertama, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Jadi pengembangan sistem informasi itu mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis dalam memenuhi kebutuhan informasi umum para manajernya. Inovasi di dalam teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya tanpa terbatas dengan lokasi fisiknya. Kemudian organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi itu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, database pengguna, dan informasi yang umumnya berada di layanan informasi sebagai tanggung jawab dari Chief Information Officer. Kemudian ada spesialis informasi, yaitu karyawan yang bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi tersedianya sumber daya informasi di dalam perusahaan. Spesialis informasi itu ada 6. Yang pertama, analis sistem. Analis sistem ini bertugas untuk mengembangkan sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang telah ada. Dia juga bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian ada administrator database. Dia bekerja dalam 4 area utama, yaitu area perencanaan, implementasi, operasi, dan juga keamanan. Kemudian ada webmaster. Dia bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Kemudian ada programmer. Programmer dia menggunakan data dari analis untuk membuat kode pemrograman yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan, dia membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Dan yang terakhir ada operator, yang bertugas untuk menjalankan peralatan komputer berskala besar dalam fasilitas komputasi perusahaan, seperti memonitor konsol, mengganti kertas printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Di sini ada 2 struktur. Yang pertama ada struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Jadi, pada sentralisasi ini terjadi pengembangan sistem baru oleh beberapa analis sistem dan programmer, dan beberapa analis sistem dan programmer lainnya dia itu memelihara sistem yang telah ada. Kemudian pada desentralisasi ini mengalokasikan sumber daya informasi ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang kepada mereka untuk memutuskan bagaimana penerapan sumber daya. Pada sentralisasi ini, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer, sedangkan pada desentralisasi dipimpin oleh direktur informasi divisi. Kemudian struktur yang kedua ada struktur organisasi inovatif. Ini memiliki 3 model, yaitu model sekutu, model platform, dan model berkala. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir ini muncul dikarenakan yang pertama adanya edukasi tentang komputer, kemudian murahnya hardware, merebaknya software siap pakai, dan banyaknya antrean layanan informasi.
Selanjutnya, ada keuntungan dan risiko dari komputasi pengguna akhir. Keuntungannya menyamakan kemampuan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi. Sedangkan risikonya adalah sasaran sistem yang buruk, perancangan dan pendokumentasian sistem yang buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam layanan informasi. Sini pengetahuan pengembangan sistem yang dibutuhkan itu ada pengetahuan komputer. Itu mengenai kemampuan untuk menggunakan komputer dalam pemrosesan. Kemudian pengetahuan informasi, pemahaman dalam menggunakan informasi pada tiap prosesnya. Kemudian ada dasar-dasar bisnis, ini biasanya menjadi topik dalam mata kuliah inti S1 dan S2 bisnis, dan teori-teori sistem, yaitu cara menggambarkan fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Kemudian keahlian pengembangan sistem, itu ada keahlian komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian kemampuan analitik, yaitu studi dan pemahaman akhir mengenai suatu situasi untuk memutuskan suatu solusi. Kemudian ada kreativitas atau penciptaan ide baru, dan kepemimpinan berupa kemampuan mengarahkan orang lain. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor itu merupakan penerapan otomatisasi berupa teknologi komputer pada pekerjaan-pekerjaan kantor. Nah, teknologi yang digunakan itu seperti penggunaan email, penanggalan elektronik, konferensi video, desktop publishing, dan lain sebagainya. Seluruh otomatisasi kantor itu meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun non-informal yang berhubungan dengan komunikasi informasi. Nah, di dalam otomatisasi kantor itu terdapat pergeseran pemecahan masalah dari administratif ke manajerial. Pada pemecahan masalah administratif itu menggunakan pengolah kata, email, fax hanya oleh bagian sekretariat dan administrasi saja. Sedangkan seiring berkembangnya waktu, manajerial pun menggunakan email, penanggalan elektronik, dan video conference sebagai sarana komunikasi para manajer dan profesional. Selanjutnya adalah kantor maya. Merupakan konsep pekerjaan kantor itu bisa dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat tersebut terhubung dengan lokasi tetap perusahaan oleh kemampuan komunikasi elektronik. Nah, kantor maya ini dimulai dengan telecommuting yang menggambarkan cara karyawan pergi ke tempat kerja secara elektronik. Kemudian disempurnakan oleh hoteling, yaitu perusahaan menyediakan fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika karyawannya membutuhkan ruangan dan dukungan kantor. Ini ada keuntungan dari kantor maya, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan juga lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, kontribusi sosial, dan risikonya moral yang rendah dan kekhawatiran risiko keamanan. Dan yang terakhir, mengenai organisasi maya, merupakan keseluruhan perusahaan yang tidak terkait sama sekali pada lokasi-lokasi fisik. Organisasi maya ini berdampak pada bidang sosial, yaitu mempengaruhi cara hidup dan cara kerja banyak orang, juga menurunkan permintaan gedung dan transportasi, sehingga kota bisa menjadi lebih tenang,
sehat, dan nyaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.